Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ajarkan di Ajarkan Official. Baik, di video kali ini kita akan menelusuri salah satu bangunan tua yang diinformasikan kalau bangunan ini tuh dahulunya adalah ada yang memberitakan ini bangunan Belanda, peninggalan Belanda. Ada juga yang menginformasikan kalau ini bangunan di masa G30 SPKS. Seperti apa? Benarkah itu informasi yang ada? Mari kita simak video selengkapnya. Oke teman-teman, kita berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tepatnya kita berada di area persawahan yang ditanami tebu teman-teman, seperti ini. Nah, dan di depan itu tampak sedikit itu bangunan tua yang sudah terbengkalai gitu teman-teman. Dan tadi saya sempat bincang-bincang sama warung yang ada di pinggir jalan atau pintu masuk, jalan masuk ke bangunan tua ini. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai. Itu beliau mengatakan kalau bangunan ini dibangun semasa G30 SPKI teman-teman. Jadi dibangun pada tahun 1963-an. Itu kurang lebihnya seperti itu. Dan informasi yang beredar apakah itu benar atau enggak, nanti kita mencari informasi juga ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ajar yang jelas di Ajarkan Official. Baik, kesempatan sore hari ini kita akan menelusuri salah satu bangunan yang ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tepatnya kita akan mengunjungi bangunan yang terbengkalai. Diinformasikan di tempat ini itu dulunya itu tempat pembantaian PKI atau peninggalan Hindia Belanda. Tapi apakah itu benar, nanti kita cari informasi teman-teman ya. Jadi bangunan ini terletak di tengah pertebuan ya, di tengah kebun tebu teman-teman. Jadi ada beberapa bangunan yang terbengkalai. Seperti yang teman-teman lihat, itu ada 4 bangunan, atau 4, 1, 2, 3, 4, banyak teman-teman, sampai sana, jadi berjejer sampai sana. Dan tadi diinformasikan bapak yang tinggal di sekitaran sini bahwa bangunan ini bukan daripada tempat pembantaian PKI, itu bukan teman-teman. Dan juga bukan peninggalan kolonial Belanda juga bukan teman-teman. Jadi bangunan ini dahulunya pada tahun 1963 itu untuk base campnya Brigif gitu teman-teman. Jadi punyanya Brigif. Nah, karena salah satu hal, jadi bangunan ini nggak difungsikan gitu teman-teman ya. Tadi ada informasi, kata beliau bahwa bangunan ini tidak bisa difungsikan atau tidak bisa ditempati karena terbentur dengan pelaksanaannya gitu ya teman-teman. Baik, coba kita masuk ke dalam teman-teman, kita lihat seperti apa. Kita masuk di harapan. Nah ini teman-teman, ini bangunan kuno. Memang kalau dibilang itu bangunan daripada Hindia Belanda, yang jelas bangunannya nggak seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini era zaman sekarang. Ini teman-teman. Jadi informasi yang beredar kalau ini bangunan
yang diberitakan itu disangkal oleh masyarakat setempat teman-teman ya, karena warga setempat itu tahu betul proses pembuatan ini teman-teman. Mereka tadi bilang kalau tempat ini beliau juga para pekerjanya dulu pada tahun 1963 itu ikut membangun tempat ini teman-teman. Nah, itu teman-teman, memang kalau dilihat dari fisik bangunan itu memang seperti mengandung aura mistik. Nah, jadi seperti apa ya, bangunan yang angker. Tapi tadi informasi yang saya dapat, kalau di tempat ini ada salah satu sumur tua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, bangunannya seperti ini. Memang kalau dilihat dari fisiknya seperti bangunan tua. Ya memang tua. Pada tahun 1963 dibangun, belum sampai ditempati sudah terbengkalai teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi informasi yang beredar itu salah besar kata bapaknya tadi. Ini bukan peninggalan Belanda, bukan juga tempat pembangunan G13 PK, itu bukan. Ini lantainya aja seperti ini teman-teman. Ada marmer. Inilah bangunan tua yang ada di Kecamatan Pari, Desa Tulungrejo teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau bangunan seperti ini di tempat ini di tengah perkebunan tebu itu terlihat kesan angkernya ya teman-teman. Jadi ini untuk kusen-kusennya atau gawang-gawang jendelanya itu sudah diprotoli teman-teman. Nah, informasinya diambil oleh yang punya teman-teman. Jadi yang punya itu the infantry brigade yang sekarang ada di Gunung Klotok gitu ya teman-teman. Seperti inilah kondisinya bangunan yang diinformasikan tadi, dimana diinformasikan di beberapa media sosial dengan berita-berita yang kurang akurat ya teman-teman. Saya bukan apa itu yang namanya mengada-ada, yang jelas informasi dari warga sekitar kalau tempat ini seperti yang saya ceritakan tadi ya teman-teman. Ini bangunan yang keempat atau yang paling ujung timur. Seperti ini teman-teman kondisinya. Semua gawang-gawang kusennya sudah diambil, dibiarkan seperti ini. Jadi status tanah ini tanahnya brigif ya teman-teman. Jadi tanahnya punya tentara, punyanya TNI teman-teman. Kalau bangunan Belanda nggak seperti ini teman-teman. Bangunan Belanda itu pasti temboknya itu nggak kalau orang Jawa bilang siteng nih ya. Ini siteng. Kalau bangunan dulu pasti tebal. Bangunan Belanda itu dindingnya kurang lebih ada 40 sampai 50 cm itu tebalnya. Nyaksen atau gimana gitu teman-teman. Nah ini bangunan baru. Jadi era baru gitu ya teman-teman.
Kita sambil jalan-jalan kita mencari, katanya ada sumur kuno di tempat ini teman-teman. Ada sumur kuno itu, di informasinya ada ularnya gede itu katanya teman-teman. Kita cari di belakangnya bangunan katanya, kata bapaknya tadi ya. Aneh tapi ekonomi gak aneh. Ini juru tebuan makanya. Oh, iki lho paling berat rumbuk-rumbuk iki lho. Jelas rumbuk-rumbuk iki lho, Lek. Enak ya wis. Kita menggunakan semen. Kan pakai semen toh? Udah pakai semen. Pakai semen tadi kan kita menyangkal. Belanda nggak mungkin. Iya. Seperti ini teman-teman, kita berada di dalamnya, dalam bangunan dengan kondisi yang memang nggak terurus, dengan kondisi yang sangat rusak, tidak ada atapnya teman-teman. Atap entek kabeh, gawang-gawang wis diprotoli ya. Iki sing dipuk nganu gede. Lah iya. Jadi yang ngambil itu anggota Brigip ya teman-teman. Khawatir dijarah oleh masyarakat teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi dan semoga menginspirasi. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah untuk menarasikan tempat ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ajarkan undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.